Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rizky Maulana dari kelas 10 L4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bangsa dan bernegara. Lalu, apa yang dimaksud dengan hakikat bangsa dan bernegara? Berikut penjelasannya. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia wajib berbakti dan mengabdi sesuai dengan agama kepercayaan dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. 2. Manusia sebagai makhluk pribadi. Manusia memiliki jiwa dan raga. 3. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Hakikat bangsa dan unsur pembentuk bangsa. Apa itu bangsa? Bangsa adalah suatu masyarakat yang memiliki daerah tertentu di mana anggotanya bersatu karena pertumbuhan sejarah yang sama, merasa senasib dan seperjuangan, serta mempunyai kepentingan dan cita-cita yang sama. 1. Menurut Otto Bauer, bahwa suatu bangsa terbentuk karena adanya suatu persamaan, suatu persatuan karakter, watak, di mana karakter atau watak itu tumbuh dan lahir yang terjadi karena adanya persatuan pengalaman. 2. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno-Hatta, bangsa adalah segerombolan manusia yang besar, keras, dan punya keinginan bersatu, punya persamaan watak, tetapi yang hidup di atas satu wilayah yang nyata dalam satu unit. Adapun unsur-unsur pembentuk bangsa. 1. Persamaan nasib di masa lalu atau sejarah yang sama. 2. Memiliki persamaan karakter. 3. Memiliki ikatan persatuan di antara anggota-anggotanya. 4. Memiliki tanah air yang sama. Dan 5. Memiliki persamaan cita-cita. Hakikat negara dan unsur terbentuknya negara. Apa itu negara? Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah, berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Menurut Roger H. Soltau, negara adalah suatu alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama dan atas nama masyarakat. 2. Menurut Mr. Cronenberg, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu kelompok atau bangsanya sendiri. 3. Menurut Profesor Mr. Schwanerkopf, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign atau kedaulatan. Ada 3 macam sifat-sifat hakikat negara. 1. Sifat memaksa agar peraturan perundang-undangan ditaati dan ketertiban dalam masyarakat tercapai, agar anarki di negara dapat dicegah. Negara memiliki sifat memaksa dalam arti memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. 2. Sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua tanpa terkecuali, sehingga di negara tidak ada seorang pun yang kebal dari hukum kecuali yang sudah ditentukan dalam perjanjian atau hukum internasional. 3. Sifat monopoli negara memiliki wewenang tunggal atau monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Unsur-unsur terbentuknya negara yaitu 1. Rakyat. 2. Wilayah atau daerah. 3. Pemerintah yang berdaulat. 4. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain dibedakan yaitu 1. Pengakuan dari negara lain secara de jure, artinya pengakuan resmi berdasar hukum. 2. Pengakuan dari negara lain secara de facto, artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi dapat menunjukkan pemerintahan yang stabil. A. Pengertian pengakuan secara de jure. Kemudian, pengertian pengakuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru merdeka itu memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Pengakuan negara lain secara de jure bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945 pada saat disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, terpilihnya presiden dan wakil presiden, serta dilantiknya sebagai lembaga legislatif atau KNIP sebelum terbentuknya DPR dan MPR. B.
Pengertian pengakuan secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara de facto, ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataannya atau faktual yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Misalnya, secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian, terima kasih.